Bengkel sudah. Lagi yang belum? Laundry. Nah, laundry biasa laundry itu. Ya. Itu termasuk dari perusahaan. Ya. Yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap laporan. 1. Laporan laba atau rugi. Laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. neraca. Itu ya. Jadi ada 3 tahap. Siklus akuntansi perusahaan. Jangan lagi kan? Ya. Jadi materi yang ini akan ditayangkan melalui PPT dari ya. Nah sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD dulu. Jadi di LKPD ini ada materinya, kalian perhatikan ada hubungannya ya. Jadi nanti kalian simak, benar ya? Jadi perhatikan ya, teman-teman. Terus di buku prakteknya itu juga ada materinya. Di halaman 1 kalian simak dulu ya. Ini nanti mulai dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Ada lihat LKPD-nya juga nggak ini? Nah, videonya ya. Sekarang kita masuk ke materi awalnya ya. Nih, pengertian perusahaan dagang. Kalian bisa catat ya. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Jadi kegiatan utamanya adalah membeli barang. Terus untuk tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Itu pengertian dari perusahaan dagang. Terus ini contohnya, contoh perusahaan dagang toko herbal. Siapa lagi yang bisa? Contoh dari perusahaan dagang. Kalau sembako, toko sembako termasuk perusahaan dagang nggak? Iya. Ya. Toko sembako. Kalau yang Alfamart, Indomaret termasuk nggak? Termasuk. Masuk ya. Contoh-contoh dari perusahaan dagang. Nih, salah satunya. Terus karakteristik perusahaan dagang atau ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan membeli dan menjual kembali barang dagang tanpa mengubahnya. Itu kata-kata intinya, membeli tanpa mengubahnya ya. Terus yang kedua, tidak mengubah bentuk barang, tidak mengubah dulu, langsung apa yang dibeli itu langsung dijual kembali. Terus yang ketiga, sumber pendapatannya adalah berasal dari penjualan barang. Jadi selisihnya itu ya, yang pendapatannya misalnya dia membeli di toko grosir, harga pena itu misalnya 1.000, terus dia menjual kembali seharga 1.000. Dan kalian buka LKPD tadi di halaman kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kerjakan secara berkelompok, nanti kalian presentasikan kita. Jadi semua harus kalian kerja. Buka bukunya juga, halaman 151 untuk memudahkan kalian mengerjakan. Silakan kerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan, ada yang bacakan ya. Ayo.
diterima kembali barang yang tidak sesuai termasuk jasa. Benar. Benar, yang menerima itu jasa. Benar. Diterima kembali kan tadi ada 10.000 ya? Barang itu dibaliknya lagi. Diterima kembali barang yang tidak sesuai pesanan. Jadi 2 syarat terus ada lagi. Selanjutnya Nomor 10. Udah tadi jasa kan? Amanah. Jadi jawabannya apa kalau yang nomor 1? Industri. Seharusnya menurut kelompok 3? Jasa. Nah, terus bisa lagi juga? Jadi nomor ada jasa. Ya, benar ya kelompok 4 ya. Jadi nomor 10 itu masuk ke jasa, masuk ke ya. Oke, terus selanjutnya? terima kasih. Selanjutnya tuliskan dan jelaskan 4 transaksi yang terdapat di perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dagang. 2, potongan pembelian. 3, beban angkut pembelian. 4, retur pembelian dan pengurangan harga barang dagang. Yang kedua, perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, barangnya tidak berwujud. Kalau perusahaan dagang, barangnya konkret. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Perusahaan dagang memiliki persediaan barang. Perusahaan jasa tidak dapat disimpan. Perusahaan dagang dapat disimpan. Perusahaan jasa tidak dapat dibagi dalam bagi-bagian kecil. Perusahaan dagang dapat dipisahkan menjadi bagi-bagian kecil. Yang ketiga, jelaskan pengertian syarat pembayaran berikut. Yang pertama, 3/10 N/30. Artinya, membayar paling lambat 10 hari. Jika melebihi tanggal, maka akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Yang kedua, EOM, end of month. Artinya, pembayaran yang selambat-lambatnya bayar akhir bulan. Walaupun pembayaran tanggal 26 barang secara umum. Yang pertama, FOB, beban angkutnya ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, FOB, destination point, beban angkutnya ditanggung oleh penjual. Yang terakhir, EOM, ditanggung oleh angsuran. Ada pertanyaan yang kira? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada. Silakan. Saya Neo. Yang kelompok itu satu orang membantu ya saya. Negara Indonesia kelompok lain bisa gitu. Silakan tanya. Nomor 1 tidak jelaskan. Boy basic na wo. Tidak ada. Ya, sana aja pertanyaan. Lain. Kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tesar, Daniel, Chandra, Timothy, Rido, dan Delon akan Jadi yang di kelompok atau ini memperhatikan hasil kerja mereka ya. Oke, untuk bertanya sekarang, apa kira-kira kesimpulan dari diskusi kalian ini? Sampai bisa? Ya, kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 ya. Silakan. Kesimpulannya, transaksi-transaksi di perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan jenis perusahaannya. Dan di syarat pembayaran ada yang mendapatkan potongan. Contohnya 3/10 tadi dan N/30. Terus, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulan yang Ibu akan ambil yaitu kalian bisa membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan
Jangan di rumah. Nanti minggu depan kita kumpul ya. Iya, Dan nomor 2 saja ya. Nah, terus untuk materi yang akan datang, kalian